Yunus, ya bagaimanapun kita harus mengucapkan, karena dia seorang muslim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Jadi telah berpulang turut berbelasungkawa ini tulisannya atas wafatnya Suryaman SH. Rupanya Suryaman SH ini adalah anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menghukum Habib Rizik Syihab selama 4 tahun, ya, dan juga Habib Hanif. Kalau ketua majelisnya namanya Katwanto. Nah, ini salah seorang anggota majelis hakimnya. Rupanya baru meninggal. Coba kita bacakan, ya. Ada dari Kumparan, ada dari CNN Indonesia, dan ada dari Fakta Kini, ya. Agak ngeri-ngeri sedap. Coba kita bacakan. Dari Fakta Kini, 16 hari setelah memvonis HRS 4 tahun penjara, Hakim Suryaman meninggal dunia. Jadi 16 hari, ya. Kita bacakan Ahad 11 Juli 2021, faktakini.info Jakarta. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Hakim PN Jakarta Timur Bapak Suryaman SH pada hari Sabtu 10 Juli 2021 kemarin, ya. Teriring doa semoga almarhum mendapat rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran serta keikhlasan. Begitulah pesan yang diposting oleh akun resmi Pengadilan Negeri Jakarta Timur hari ini Ahad 11 Juli 2021. Saya mendapatkan ini dari pengacara atau kuasa hukum Habib Rizik, ya. Postingan ini Aziz Yanwar, dan sambil bilang sampai jumpa di pengadilan akhirat, ya. Coba kita bacakan terus, ya. Suryaman adalah salah satu hakim dalam kasus tes swab Rumah Sakit Umi Bogor dan memvonis hukuman 4 tahun penjara untuk zuriyah atau keturunan Nabi Muhammad SAW itu. Selengkapnya majelis hakim diketuai oleh Katwanto dan anggota Mu'arif, Suryaman, Hapsoro, Victor, dan M. Yusuf. Wafatnya Suryaman pada hari Sabtu 10 Juli itu berarti hanya berselang 16 hari setelah ia dan anggota majelis hakim lainnya, termasuk ketua, ya, tentunya, menjatuhkan vonis selama 4 tahun penjara, yang mana vonis ini dinilai sangat zalim dan tidak adil oleh berbagai kalangan, ya. Ya, termasuk saya mengatakan tidak adil, ya. Karena kita yang belajar hukum jadi aneh. Bagaimana mungkin hukuman Habib Rizik sama dengan hukuman jaksa Pinangki, ya. Jadi kalau putusan ini dikuatkan, maka sama. Karena putusan Pinangki itu yang tadinya 10 tahun di pengadilan negeri didiskon 60%, tinggal 4 tahun di pengadilan tinggi. Padahal kejahatan jaksa Pinangki itu 3 yang terbukti. 1, permufakatan jahat. 2, menerima suap. 3, pencucian uang. Coba bayangkan, money laundering, ya. Karena kasus tes swab ini bukan kasus pembunuhan, bukan kasus mengkorupsi uang negara, apalagi menjual aset negara. Tetapi Habib Rizik Syihab divonis hukuman begitu berat, ya. Kadang-kadang SH, kadang-kadang SY. Tapi kalau saya lihat pembelaan yang ditulis sendiri oleh Habib Rizik itu dia menuliskan dirinya SY, ya, Syihab gitu, ya. Pada sidang kasus tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat yang digelar Kamis 24 Juni yang dibacakan majelis hakim yang diketuai oleh Katwanto dan anggota Mu'arif, Suryaman, Hapsoro, Victor, dan M. Yusuf, HRS mereka nyatakan bersalah dan divonis selama 4 tahun penjara. Menyatakan terdakwa Rizik Syihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan alternatif primer penuntut umum, ujar hakim. Ya, memang dakwaan atau tuntutan primernya itu adalah Undang-Undang nomor 1 tahun 1946, ya, tentang ketentuan pidana, tentang peraturan hukum pidana,
itu dengan ancaman hukuman 10 tahun. Jadi siapapun, barang siapa yang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang dapat menerbitkan keonaran, itu diancam dengan hukuman 10 tahun penjara. Kontroversial pada waktu itu karena pertanyaannya adalah apakah unsur-unsurnya terpenuhi atau tidak. Saya termasuk yang menyatakan unsurnya tidak terpenuhi. Ya, baik unsur menyiarkan, ya, karena itu bukan bentuk penyiaran, apalagi kontennya berita bohong, karena itu adalah sebuah kondisi kesehatan yang tentu subjektivitas dan kausalitasnya, ya, sebab akibat yang menerbitkan keonaran. Keonaran macam apa yang pantas diganjar dengan hukuman 4 tahun, ya. Kalau sekadar ada 1-2 orang atau katakanlah satu kelompok yang baru dibuat dan mengadakan demonstrasi lalu diterjemahkan sebagai sebuah keonaran, ya saya kira terlalu kebangetan juga. Apalagi kalau keonarannya bersifat maya, ya, keonaran di dunia maya yang kadang-kadang peran serta mesinnya lebih banyak, ya, dibandingkan manusianya. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun, demikian vonis yang dibacakan. Mendengar vonis zalim tersebut, Habib Rizik langsung menyatakan banding. Dengan ini saya menolak putusan majelis hakim dan saya menyatakan banding, kata Habib Rizik tegas kala itu, ya, saat itu. Usai menyatakan banding, Habib Rizik menyalami majelis hakim satu persatu. Kemudian ia menyampaikan pesan kepada majelis hakim, insya Allah kita akan bertemu di pengadilan akhirat nanti, ujar Habib Rizik.